usahanya Betawi Online Gallery. Yes. Oke, untuk usahanya ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Dari 2016 sih sampai sekarang. Pendirinya itu ada di sini juga. Ada. Oh. Masih kok, masih muda juga. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Namanya Bapak Ardiansyah. Bapak Ardiansyah. Kalau awal mulanya tuh dia emang kuliah, terus di bagian IT, terus dia habis kuliah itu selama dia skripsian, intinya dia berkecimpung di tempat tinggal itu, maksudnya di daerah-daerah sini, jadi dia ada udah ada basic. Udah ada basic, iya. Dari alat makan, alat minum, makanan, minuman, terus ada ondel-ondel, terutama pakaian. Untuk ondel-ondelnya yang bikin sendiri di sini ya Kak? Iya betul, kita homemade. Homemade semua. Kita ada lokal sama ada asing sih, tapi lebih banyak kan emang lokal. Udah banyak banget, ada Belanda, Amerika, terus Jepang, kayaknya udah semua sih, Korea. Emang lagi mau berkunjung ke satu babakan? Iya, dia emang lagi mau berkunjung ke satu babakan. Gitu. Kalau anak muda tuh biasa banyak gak sih Kak yang suka sama kerajinan-kerajinan Betawi kayak gitu? Kalau anak muda mungkin anak sekolahan tuh karena mungkin tugas ya, cuman kalau anak muda banget yang kesini sih, kalau kesini aja nih lagi ngeliat-liat suka gitu. Jadi harus langsung datang. Iya, harus datang. Gitu. Kalau di sini tuh kita tuh kebanyakan ngikutin konsumen ya, jadi yang konsumen maunya apa dibuatin gitu. Jadi nggak selalu sama gitu. Iya, sama kita emang mentingin kayak bajunya, warnanya, kualitasnya sih gitu. Jadi itu yang bikin yang beda. Kenapa pelanggan di sini tuh kalau kakak menurut kakak nih, Iya. kenapa pelanggan yang di sini tuh milih buat beli produk yang ada di toko ini? Jadi bakal balik lagi gitu. Iya. Kalau di sini apalagi kan kita SPG ya, kita ngutamain banget nih kayak 5S gitu. Jadi dari cara buat ngejualinnya kita terapin banget, sama lengkap aja sih Kak. Jadi misalnya orang PO pun kita pasti bakal adain. Jadi sebisa mungkin orang keluar dari sini tuh nggak ada yang nggak bawa apa-apa. Jadi harus balik lagi ke sini. Iya, ya? awalnya mintanya ada, misalnya barangnya dia mau minta apa nggak ada, ya kita bikin buatin gitu ya. langsung. Gitu. Untuk usaha ini tuh tujuannya berarti untuk melestariin budaya Betawi. Betul. Sama emang buat ngasih tahu keseniannya aja sih. Ada marketplace juga sama. Ada Jadi marketplace. ada online sama offline. Biasanya di e-commerce apa aja Kak? Shopee, terus ada Tokopedia, TikTok, Instagram. Kalau promosinya biasanya kakak juga pakai medsos gak sih? Pakai di Instagram, terus kalau misalnya kayak di marketplace mungkin pakai iklan gitu. Berarti ada Instagramnya sendiri ya Kak? Iya, ada. Pernah nggak sih Kak ikut event budaya gitu untuk promosiin pameran? Pernah sih, cuman itu kayak eventnya tuh yang dari instansi yang Kementerian Kebudayaan itu gitu. Itu acara-acaranya dia. Iya. Gitu ya. Kayak misalnya event ulang tahun Jakarta tuh kita buat stand gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, menurut kakak tuh gimana sih cara buat ngejaga pelanggan supaya balik lagi kayak tadi mungkin yang udah dijelasin? Iya, kalau aku ya kalau di sini sih tentang etika aja sih gitu. 5S ya Kak? Iya, 5S. Kayaknya itu bakal yang narik sih daripada yang barang-barang kita lengkap gitu. Soalnya emang kalau misalkan dari staffnya sendiri nerapin 5S kayaknya Iya, pelanggan lebih nyaman betul. gitu ya. Kalau adabnya emang. Ada nggak sih Kak pelanggan tetap di sini? Oh, kita kayaknya kalau udah ada yang Ondel-ondel gitu? yang apa sih yang kayak bakal balik lagi membernya gitu udah banyak gitu. banget. Iya. Biasanya pembelinya tuh tahu toko ini dari mana Kak? Dari TikTok kan banyak yang videoin ya, dari TikTok, terus kebanyakan orang sini juga pada lewat datang. Oh, berarti orang yang kesini beberapa ada yang kontenin juga ya Kak? Ada banyak konten creator gitu. Kalau untuk penghasilan utamanya itu berasal dari produk apa aja sih Kak? Ondel-ondel sih Kak. Paling besar ya Kak? Paling besar ondel-ondel. Kalau yang paling laris juga ondel-ondel ya Kak? Ondel-ondel, betul. Itu bisa dibilang dari yang Lebaran, Idul Adha ya, acara kayak gitu, terus ulang tahun Jakarta, event-eventnya sama kemerdekaan. Itu udah pasti ramai. Berarti hari-hari besar ya Kak? Iya, hari-hari besar. Kalau usaha konsisten ya gitu.
konsisten aja sih dalam kayak inovasi produk gitu-gitu. Selanjutnya siapa saja yang membuat usaha ini? Yang tadi ya Pribadi sih iya, Pardiansyah karena emang UMKM ya, Iya. jadi nggak ada ikut campur tangan yang lain. Ini yang staffnya itu emang dari orang lain atau ada Kita keluarga lokal juga? sih kak. Oh, Ada sih yang untuk makanan dan minuman itu dia keluarga. Ya. Berarti beda lagi ya? Kak? Beda lagi. Itu banyak sih, beda-beda ya, kayak ondel-ondel ada yang kurang kecil tuh kita kan buat juga kayak daur ulang gitu kan, dari teh pucuk itu kita buat sendiri. Botol berarti kalau misalnya yang bisa dipakai dari bambu sih, bambu, terus topengnya juga dari bahan fiber. Untuk topengnya yang bisa dipakai tuh yang kayak yang kayak bisa dipakai anak kecil. Berarti itu yang kayak di belakang itu ya kalau Itu lagi pakai bikin kerangkanya bambu. bambu. Ya, bahannya bambu tuh utamanya. Apakah kegiatan utama sehari-hari di sini, Kak? Kalau di sini banyak ya kegiatannya. Kalau aku kan emang menjualkan produk. Kalau sebelah tim produksi ya pasti buat kerangka. Ada lagi tim produksi jahit, udah pasti menjahit gitu. Yang bagian topeng juga udah ada. bagian masing-masing Udah gitu ya? masing-masing dan itu tuh kayak setiap hari gitu loh. Kayak udah produktif, udah pasti. pekerjaannya itu lagi. Kira-kira berapa lama sih Kak untuk proses pembuatan kerajinannya? Misalkan ondel-ondel itu berapa lama kalau Sehari kita bisa jadi 20 sih kak, 20-30 ya. Yang gede-gede itu Cuman dia per tahap ya, jadi nggak langsung satu jadi kerangka gitu. Kalau yang gede 2 hari 3 hari sepasang itu udah pasti jadi. Kita nggak pernah karena kita masih pribadi. jadi benar-benar UMKM Iya aja. UMKM. Dan pengeluaran terbesar di sini itu biasanya untuk apa? Banyak sih pembuatannya udah pasti kan, terus listrik-listriknya gitu. Lebih ke pembuatan produk semua ininya Iya. sih. Kalau bahan bakunya sendiri yang paling mahal itu apa? Mungkin resin ya, resin. Tantangannya pasti kalau aku kan offline ya, jadi banyak toko-toko lain, jadi pesaing-pesaing lain gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan ada online juga, jadi mungkin kalau offline fokusnya tetap ngasih tahu nih yang detail biar mereka tuh nggak beli ke online, jadi biar nggak kabur ke online gitu. Jadi kayak keunggulan dari produk Iya. kakak gitu ya. Tuh.